Horas, apa kabar semuanya? Tetap semangat, salam sehat. Video ini merupakan bagian dari seri mata kuliah USD. Dalam materi video kali ini akan diberikan materi implementasi terkait kelas dan objek. Pada video ini Anda juga akan mempraktikkan deklarasi kelas, proses instansiasi, penggunaan konstruktor, dan lainnya yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan kelas dan objek pada bahasa pemrograman Java. Jika terdapat pertanyaan seputar materi pada video ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah OSD, Ibu Joyce Rotua Natalia Manurung, STRCom. Halo semua, selamat datang kembali di mata kuliah Object Oriented Software Development. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang kelas, objek, static variable, dan lain-lain. Sebelum masuk ke topik itu, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali tentang konsep pemrograman prosedural pada bahasa C, khususnya topik ADT atau Abstract Data Type. Silakan perhatikan contoh Abstract Data Type berikut ini. Kalau berbicara tentang Abstract Data Type, Anda dimungkinkan untuk membuat tipe data sendiri melalui struct dan membuat fungsi maupun prosedur abstrak. Berdasarkan kasus pada gambar tersebut, ada beberapa cara untuk kita bisa mengubah konsep ADT menjadi object oriented. Caranya yang pertama adalah dengan memanfaatkan jasa konstruktor untuk memberikan nilai awal ketika proses instansiasi sebuah kelas. Dan cara yang kedua adalah Anda dapat menggunakan setter dan getter untuk memberikan nilai awal untuk tiap-tiap data member dari sebuah kelas. Untuk lebih jelasnya, silahkan ketikkan beberapa potongan kode program Java di bawah ini. Berikutnya, mari kita membahas tentang apa itu kelas. Kelas adalah entitas yang menggambarkan keadaan dan perilaku dari sebuah objek. Contoh dari kelas di kehidupan kita sehari-hari adalah kelas manusia, kelas kendaraan, kelas hewan, dan lain-lain. Misalnya kita akan membuat sebuah kelas kendaraan, maka objek dari kelas kendaraan adalah mobil, sepeda motor, kapal, pesawat, dan lain-lain. Di Java, kelas itu terdiri dari dua part. Yang pertama, part untuk class declaration dan part untuk body class itu sendiri. Class declaration adalah bagian untuk mendeklarasikan nama kelas, sementara body class itu adalah part untuk mendeklarasikan variabel dan metode. Coba kita perhatikan kode program untuk kelas manusia yang saya buat pada aplikasi Java berikut ini. Saya akan membuat sebuah kelas baru. Nama kelasnya adalah kelas manusia. Membernya saya buat member atau atributnya adalah nama, alamat, dan usia. Kemudian saya buatkan sebuah konstruktor tanpa parameter. Dan konstruktor dengan parameter. Parameternya itu adalah parameter string nama, string alamat, dan integer usia. Kemudian saya buatkan sebuah prosedur bernama cetak informasi. Perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda membuat sebuah kelas pada Java, secara otomatis konstruktor itu sudah terbuat ya, atau biasanya sebuah kelas Java itu sudah
membuat konstruktor defaultnya secara otomatis. Konstruktor default itu adalah konstruktor tanpa parameter. Namun, apabila Anda ingin menginisialisasikan nilai awal ketiga member, nama, alamat, dan usia, Anda dapat memanfaatkan konstruktor dengan parameter seperti pada contoh berikut. Perlu Anda ingat bahwa ketika kita membuat sebuah konstruktor lebih dari satu di kelas Java, maka itu disebut overloading constructors. Perlu diingat bahwa konstruktor adalah bagian yang akan dieksekusi pertama sekali ketika kita membuat sebuah objek dari sebuah kelas. Nah, berikut ini adalah kode program untuk main programnya. Di sini saya akan membuat kode program yang nantinya user akan memberikan inputan untuk nama, usia, dan alamat. Untuk dapat memasukkan inputan, maka kita perlu menggunakan library atau memanggil library dari Java yang dikenal sebagai scanner. Bila kita perhatikan kode programnya ini, di sini terjadi sebuah proses untuk instansiasi sebuah kelas atau proses creating an object. Nah, semua objek itu akan memiliki state dan behavior. State itu apa? State adalah keadaan, sedangkan behavior adalah perilaku. Contohnya, seorang manusia memiliki state. Contoh state dari manusia adalah namanya, alamatnya, umur, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Sedangkan behavior dari manusia itu sendiri adalah manusia bisa tidur, bisa makan, bisa berjalan, bisa melompat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah objek pada kelas driver. Pertama, deklarasikan sebuah variabel dan gunakan kata kunci new untuk membuat objek baru atau instansiasi. Kemudian, inisialisasi dengan pemanggilan konstruktor setelah kata kunci new. Sebelumnya pada kelas manusia, Anda telah membuat konstruktor yang memiliki parameter, maka Anda dapat memberikan nilai awal kepada ketiga member manusia tadi, yaitu nama, alamat, dan usia pada saat instansiasi kelas manusia. Dengan memanfaatkan objek tersebut, Anda dapat melakukan invoking method cetak informasi. Ingat, hal ini dimungkinkan selama akses modifier-nya bukan private. Akses modifier private membuat data member, methods, dan atau inner classes dari sebuah kelas hanya dapat diakses dalam lingkup kelas itu sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang variabel. Di Java ada 3 jenis variabel. Yang pertama local variable, yang kedua instance variable, dan yang ketiga static variable. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang static variable. Static variable atau static class itu dikenal sebagai variabel yang dideklarasikan statik
dengan kata kunci statik dalam kelas. Tetapi di luar metode, konstruktor atau blok variabel statis dapat diakses dengan memanggil nama kelas. Caranya dengan mengetikkan class.name.variable. Berikut ini contoh penggunaan variabel statik pada kelas karyawan. Di sini variabel yang statik itu adalah variabel gaji, dan kita set gaji ini adalah sebesar 3 juta. Maka ketika kita panggil variabel gaji, maka yang akan keluar nantinya adalah gaji karyawan sama dengan 3 juta. Kenapa 3 juta? Karena nilai atau value yang ditetapkan untuk variabel gaji itu sudah statik atau tetap, yaitu 3 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode. Metode dalam pemrograman Java adalah blok program terpisah di luar main program atau entry point yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah khusus. Tujuannya kita membuat metode adalah untuk memecah sebuah program yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil, sehingga nantinya bisa kita gunakan secara berulang-ulang tanpa kita harus menulis baris kode yang sama. Sebelum mengetahui bagaimana membuat metode, kita perlu mengetahui beberapa kata kunci seperti modifier. Modifier itu adalah kata kunci akses modifier adalah untuk menentukan hak akses terhadap sebuah metode. Kemudian return type. Ada 2 jenis metode, yaitu metode void dan metode return. Kemudian nama metode. Ini adalah nama metode yang disesuaikan dengan kebutuhan metode dari sebuah kelas tersebut. Kemudian ada parameter. Parameter adalah untuk mengoper sebuah value atau sebuah nilai, dan ini bersifat opsional. Jika Anda pernah mendengar istilah prosedur dan fungsi atau mungkin juga function, ini pada dasarnya sama dengan metode, tapi fungsi ini biasanya dikenal di bahasa pemrograman C. Kalau di Java kita biasanya menyebutnya dengan metode. Berikut ini saya berikan contoh untuk sebuah metode berdasarkan return type-nya, yaitu metode void. Di sini saya juga menggunakan keyword static agar variabel atau metode yang kita buat dapat digunakan langsung dalam program utama tanpa harus membuat objek. Ada contoh satu metode namanya public static void cetak tulisan. Nanti fungsi ini atau metode ini akan memprint atau memberikan output dari variabel tulisan yang udah di set static dengan tulisan "Selamat belajar Java dan tetap semangat". Nah, ketika kita run atau kita compile, nanti outputnya akan terlihat seperti berikut ini.
Yang membedakan dari kedua metode ini adalah penggunaan parameter pada metode cetak nama. Sebelumnya cetak tulisan hanya metode biasa tanpa parameter, dan di sini untuk metode cetak nama dia menggunakan parameter. Nah, yang terakhir kita memanggil kedua metode tersebut di dalam main programnya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh metode berdasarkan return type yang metode return. Itu yang seperti apa? Coba diperhatikan kode program berikut ini. Yang dimaksud dengan metode return artinya adalah kita akan mengembalikan sebuah nilai pada fungsi atau metode yang kita buat tadi. Jadi saya membuat sebuah kelas bernama method return, di mana saya akan mendeklarasikan sebuah variabel nama, dan saya buat variabel ini variabel statik, dan metodenya adalah get nama. Metode ini adalah metode yang mereturn nama atau sebuah value. Berikut outputnya. Dan saya akan menambahkan sebuah metode yang lain, yaitu metode hitung umur. Dan di sini saya menggunakan parameter untuk metode hitung umurnya. Lalu kita panggil metode yang sudah kita buat ke dalam program utamanya. Kemudian run filenya dan lihat kedua metode berhasil digunakan. Berikut ini adalah cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan setter dan getter. Buatlah sebuah kelas baru bernama manusia1.java. Kemudian ketikkan kode programnya seperti berikut ini. Buatlah beberapa variabel seperti nama, alamat, dan usia, dan tipe hak aksesnya adalah private. Kemudian buatlah sebuah konstruktor tanpa parameter. Kemudian buatlah setter dan getter untuk masing-masing variabel. Ada setter untuk nama, ada setter untuk alamat, dan ada setter untuk usia. Setelah membuat setter, selanjutnya kita membuat getter untuk
masing-masing variabel seperti variabel nama, kemudian alamat, dan kemudian usia. Bila Anda perhatikan, kode tersebut menunjukkan proses enkapsulasi yang sebenarnya, di mana ditunjukkan pembatasan hak akses terhadap data member, yaitu pada data member nama, usia, dan alamat dari kelas manusia 1. Akan tetapi, Anda masih diperkenankan untuk men-set data member tersebut secara tidak langsung melalui penggunaan setter dan getter seperti pada contoh yang saya buat. Ketika Anda membuat setter dan getter, akses modifier-nya dapat berupa public. Kemudian, silakan perhatikan prosedur cetak informasi. Prosedur ini meminta sebuah parameter yang bertipe objek. Ini mengindikasikan bahwa Anda dapat memberi inputan apa saja tanpa terkecuali. Akan tetapi, kode program yang berada di dalam prosedur cetak informasi memerlukan data berupa nama, usia, dan alamat, yang mana semua ini berada di kelas manusia 1. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan casting terhadap objek yang dikirimkan melalui parameter itu. Perhatikan kode program yang ada pada line ke-46. Ini adalah salah satu contoh proses casting dari sebuah objek yang general menjadi yang spesifik, yaitu objek manusia 1. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda dapat menggantikan parameter objek P dengan manusia P? Tentu jawabannya ya, Anda berhak menggantinya. Apabila Anda melakukannya, maka Anda tidak perlu melakukan proses casting seperti yang sebelumnya. Sekarang buatlah sebuah kelas baru bernama Intro to OOP1. Kelas ini nantinya akan berguna sebagai kelas driver untuk kelas manusia 1. Perhatikan kode programnya, kemudian ketikkan. Kode program ini sudah pasti berbeda dengan kelas driver sebelumnya. Karena apa? Karena pada kelas driver ini kita memanfaatkan getter dan setter untuk men-set beberapa data member dari kelas manusia 1 maupun untuk mengambil atau membaca datanya. Kalau dilihat pada line ke-29 sampai ke-31, di sini kode programnya menunjukkan penggunaan setter, di mana tugasnya adalah memberi value masing-masing data member secara tidak langsung dan kemudian dapat mengambil datanya melalui getter. Inilah yang disebut dengan proses enkapsulasi. Artinya, di sana ada proses pembungkusan terhadap data member yang akses modifiernya private. Bila kita perhatikan pada line yang ke-33, prosedur cetak informasi meminta parameter berupa objek.
Meskipun objek di sini tidak diketahui objek apa yang diminta atau masih bersifat general. Oleh karena itu, kita dapat memasukkan apa saja ke parameter ini. Akan tetapi, karena kasus ini yang diminta adalah objek manusia 1, maka hasil instansiasi kelas manusia 1 atau OBJ manusia dapat dilemparkan ke dalam parameter ini. Demikian video pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.